Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu yang sedang menjalankan. Dan yes, di weekend kali ini Tauladan comeback lagi teman Pro 2. Kali ini ya mungkin banyak juga yang relate ya dengan tema kita teman Pro 2, Insecure to Bersyukur, bersama dengan Ustadz Fahmi Syam BIRHK MI teman Pro 2. Kita sambut langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih Ustadz hari ini? Lancar? Alhamdulillah sama kayak kemarin, lancar. Oke, nah tema kita hari ini kan insecure to bersyukur ya Ustadz. Ya. Mungkin boleh ya untuk di awal kita mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Fahmi nih Ustadz. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, topik kita pada sore hari ini sangat relate ya dengan kehidupan kita, yaitu kebanyakan di antara kita itu lebih banyak insecure-nya daripada bersyukurnya. Apalagi di zaman yang serba digital, serba modern, kita scroll 10 menit saja maka yang muncul ada overthinking, kemudian ada merasa paling kurang, ada merasa paling lemah, merasa paling jauh dibandingkan yang lain. 10 menit saja kita kemudian scroll di TikTok misalnya, atau lihat status teman kita, ada teman kita yang sudah menikah, ada yang lulus luar negeri, ada yang bisnisnya jadi viral, ya, ada yang tubuhnya ideal, macam-macam. Ada yang hidupnya kelihatan sempurna. Dan tanpa sadar hati ini kemudian berbisik pelan, kenapa aku belum, ya, kenapa aku nggak seperti mereka, kenapa hidupku terlihat biasa-biasa saja sementara mereka terlihat istimewa. Lalu mungkin di dalam hati juga sering mengucapkan kenapa aku nggak secantik dia, kenapa aku belum sukses. Nah, ini yang disebut dengan insecure. Padahal seringkali yang bikin kita insecure bukan karena kekurangan kita, tapi karena sering kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Ada perbandingan yang tidak adil. Padahal bisa jadi kalau kita lihat itu hanya highlight semata, hanya sekilas, bukan realita. Hari ini kita nggak akan membahas terkait dengan yang viral-viral, cara cepat kaya, cara cepat viral, bukan. Tapi kita membahas sesuatu yang lebih dalam, yaitu terkait dengan rasa tidak cukup, muncul rasa minder, muncul tentang rasa insecure. Karena ternyata kalau diperhatikan, musuh terbesar generasi saat ini itu bukan kemiskinan, bukan karena peluang, tapi kurang rasa cukup yang ada di dalam hatinya. Nah, inilah yang kemudian kita coba bahas, bagaimana mengubah insecure menjadi bersyukur. Karena mungkin masalahnya bukan hidup kita yang kurang, tapi hati kita yang kelihatannya belum melihat secara sempurna nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nah, jadi kalau secara dasar insecure ini bukan hanya minder, tapi insecure itu sering merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak cukup berharga, tidak cukup dicintai, tidak cukup berhasil, dan tidak cukup yang lainnya. Dan sebenarnya akar masalah daripada munculnya rasa insecure itu adalah karena kurangnya kita menyadari nikmat yang ada di dalam hidup ini. Kalau kita fokus pada apa yang belum kita punya, kita fokus melihat apa seseorang yang punya, tapi tidak terfokus atas apa yang kita miliki. Nah, ini yang membuat kita menjadi insecure dan lupa untuk bersyukur. Kita sibuk menghitung kekurangan, tapi lupa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan, maka sungguh tidak akan mampu kita menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kalau kita bersyukur, niscaya rezeki itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar, maka azabnya Allah amatlah pedih. Sehingga kalau kita memperlihat
orang yang insecure itu sebenarnya masalahnya bukan hidupnya yang kurang. Tapi masalahnya hatinya lah yang kurang bersyukur. Nah, bersyukur ini bukan pasrah, bukan berserah diri ya. Akan tetapi bersyukur itulah sebenarnya cara paling elegan untuk tetap waras di tengah tekanan-tekanan dunia. Nah, bersyukur juga bukan tanda kita lemah. Bersyukur juga itu tanda hati yang matang, tanda hati yang sudah menerima segala ketentuan yang ada. Karena orang yang bersyukur akan berkata, aku mungkin belum sampai pada tahap itu, tapi aku tetap berarti dan tetap menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Sehingga kesimpulan bahwa jangan melakukan perbandingan, tapi lakukanlah penerimaan. Daripada berkata kenapa aku gak seperti dia, coba ubah menjadi Allah kasih versi terbaikku di jalanku sendiri. Karena setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Setiap orang itu punya ujian dan hadiah masing-masing. Bahkan bunga mawar itu gak pernah iri sama bunga matahari. Bulan gak pernah minder sama matahari. Karena mereka tahu mereka bersinar di waktunya masing-masing. Kalau ternyata kenapa aku belum menikah? Oh, ternyata menikah itu sama kayak berbuka puasa. Bukan tentang siapa yang cepat berbuka puasa, akan tetapi perlu diketahui waktu berbuka puasa orang itu berbeda-beda. Kalimantan beda waktu berbukanya, di timur juga beda waktu berbukanya. Sehingga bersyukur itu seni untuk mencintai hidup tanpa harus memilikinya secara sempurna. Saat kamu berhenti membandingkan, maka kamu mulai menemukan kedamaian. Hidup terasa cukup ketika hati merasa cukup. Orang yang bersyukur itu romantis karena dia bisa jatuh cinta pada hal-hal yang sederhana. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau mau hidupnya bahagia cukup dua. Urusan dunia dia lihat ke bawah dan urusan akhirat dia lihat ke atas. Lihat ke bawah yang dimaksud ya mensyukuri apa yang ada. Kalau punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Saudara yang lain ada yang tidak punya mobil, kemana-mana naik motor. Yang punya motor kemudian juga bersyukur, alhamdulillah punya motor. Saudara yang lain kemana-mana hanya jalan kaki atau hanya naik sepeda. Yang naik sepeda juga bersyukur, masih punya sepeda. Saudara yang lain kemana-mana harus jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur, masih hidup. Karena ada yang kemudian punya motor, punya mobil, tapi kena stroke. Yang stroke juga masih bersyukur karena masih hidup. Karena ada juga yang hidup, yang punya motor, punya mobil, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Sehingga disitulah muncul rasa syukur. Tapi urusan akhirat kita lihat ke atas. Orang itu ibadahnya luar biasa, Ramadannya bagus, kemudian khataman Qur'annya bagus, tahajudnya rajin, duhanya rajin. Ini yang kemudian rumus bahagia ala Rasulullah. Sehingga cara mengubah insecure menjadi bersyukur, kalau kita mau rumuskan yang pertama, kurangi membandingkan diri. Jadi tidak semua yang diposting adalah kenyataan. Banyak yang terlihat bahagia tapi diam-diam dia itu berjuang. Yang kedua, coba ditulis 3 nikmat setiap hari, sesederhana mungkin. Masih bisa bernapas, nikmat. Masih punya orang tua, nikmat. Masih punya kesempatan memperbaiki diri, juga nikmat. Yang ketiga, dekatkan diri pada Allah. Semakin kita dekat, semakin kecil rasa insecure yang muncul di dalam hati kita. Yang keempat, sadarilah bahwa kamu ciptaan yang hebat. Allah tidak pernah menciptakan duplikat. Maka kamu satu-satunya versi kamu di dunia ini. Mungkin ini sebagai pengawal diskusi kita terkait mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Wow, Masya Allah. Berarti memang untuk tema kita hari itu lagi relate banget ya Ustadz ya, dengan banyak orang gitu. Memang kalau udah memasuki bulan Ramadan, rasa insecure kita dalam beribadah juga kayaknya mulai timbul ya Ustadz ya. Dan apalagi kalau soal ibadah kan pasti berlomba-lomba ya mengambil keberkahan di bulan ini. Mungkin kita break dulu ya Ustadz ya. Nanti kita bakal sesi tanya jawab. Jadi buat Mempra 2 yang lagi nonton di YouTube kita di RRI Tarikan Official ya, atau kamu juga lagi dengerin secara terestrial, kamu bisa DM kita pengen tanya, silakan Mempra 2 tentang tema kita insecure to bersyukur. Jadi jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali hadir membawa cahaya bagi hati yang ingin kembali pulang. Membawa ketenangan bagi jiwa yang rindu didekatkan dengan Sang Pencipta. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dahaga, tetapi perjalanan mensucikan niat, memperbaiki diri dan menata kembali arah hidup dengan penuh keikhlasan. Di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita perbanyak syukur, menebar kebaikan, menjaga lisan, serta perbuatan. Karena sejatinya kemuliaan Ramadan terletak pada bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah, sekaligus menguatkan kepedulian kita kepada sesama. Saya Haris Munandar, Kepala LPP RRI Tarakan, beserta angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah ibadah kita dilapangkan, setiap doa diijabah, dan setiap amal diterima sebagai bekal menuju pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kita masih di Tauladan ya, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Oke Ustadz, kita ke sesi tanya jawab. Nah ini kan tema kita insecure tuh bersyukur. Sebenarnya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu lebih memikirkan untuk karir yang kayaknya ketinggalan jauh dari teman-teman. Nah itu membuat diri itu jadi bersyukur gitu, jadi insecure gitu Ustadz. Nah sebenarnya rasa insecure itu lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan kah, pola asuh, atau memang dari lemahnya kontrol diri Ustadz? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang faktor munculnya insecure, banyak macam faktor ya. Yeah. Kita tiduran saja itu bisa jadi insecure, karena tidurannya sambil scroll. Oh iya betul. Scroll TikTok, scroll update lihat status teman-teman. Nah, itu kan muncul insecure. Jadi muncul rasa mental down. Kemudian karena melihat kok dia bisa sukses, kok dia seperti ini, sementara aku seperti ini dan lain sebagainya. Itu faktor diri pribadi pun bisa. Jadi banyak faktor. Faktor lingkungan bisa juga. Misal ada undangan bukber alumni SD, SMA misalnya. Iya. Nah itu kan alumni bukber itu kan kamuflase aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya yang dilihatnya mau memamerkan kesuksesan. Iya. Nah kalau seperti itu ya itu muncul insecure lagi. Aku ndak usahlah gabung ke sana karena circleku tidak cocok nih sama yang kumpul-kumpul. Itu nanti ada yang kerja PNS di sini, di sini, jadi di sini. Lah sementara saya ini waduh gini-gini. Ini muncul insecure. Jadi faktor lingkungan juga sebenarnya banyak mempengaruhi. Yang tidak mungkin ada insecure itu kalau kita di tempat ibadah. Iya. Nah, insecure-nya gimana? Nah, malah insecure bagus dia. Hebatnya dia. Makanya tadi saya katakan kalau urusan dunia lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat kita lihatnya ke atas biar kita tetap terpacu untuk ibadah. Nah, kalau kita ke masjid kita lihat, masya Allah sudah tua-tua tapi kok rajin pergi ke masjid. Atau sudah tua-tua tapi kok ibadahnya kencang banget. Jadi kita terpacu untuk ibadah. Jadi tergantung diri kita memandang sebenarnya. Oke, berarti semua pengendalian itu dari diri sendiri ya Ustadz ya? Betul sekali.
betul sekali. Oke, jadi memang harus dari diri sendiri dulu nih, jangan terlalu negatif thinking ya ke orang ya Ustadz ya. Ya Iya, walaupun iya, iya. kita tahu lah kalau misalnya bukber bareng teman-teman sekolah ya zaman dulu tuh pasti lah udah lah ya. Betul. Udah pokoknya statusnya apa, kerjanya apa, aduh ini Ajang udah. pamer dan Iya semua. bener banget Ustadz. Jadi itu ngebuat diri sendiri jadi minder ya, nggak Iya. percaya diri juga, dan mungkin teman-teman berpikir kalau kita ini sombong, udah nggak mau kumpul-kumpul bareng, padahal diri sendiri lagi insecure gitu padahal lagi Ustadz. insecure, Iya betul. betul banget. Nah gimana sih Ustadz cara kita mengenali bahwa rasa minder kita itu sudah masuk dalam tahap yang emang benar-benar merugikan banget gitu Ustadz? Jadi insecure itu sebenarnya manusiawi. Mm-mm. Sama halnya dengan perasaan suka itu manusiawi. Oke. Cuma kalau tidak kita kontrol itu yang berbahaya. Sebenarnya kayak umpamanya lihat orang yang berhasil misalnya itu iri kan manusiawi ya. Iya. Lihat tetangga misalnya kok dia bisa kuliah lebih jauh ya, kok saya padahal saya lebih pintar, dan itu manusiawi. Cuma kalau kita tidak melihat kepada diri kita maka akan berbahaya. Akhirnya iri, sehingga iri kemudian timbul fitnah, mencemooh, menggosipin. Nah ini kan berbahaya. Iya betul. Sehingga ini pada tahap insecure akan bisa berbahaya kalau tidak dapat dikontrol dengan betul. Oke. Sama perasaan iri sama teman, iri sama keluarga itu juga berbahaya kalau tidak bisa dikontrol. Nah intinya manusiawi sebenarnya itu insecure, tapi jangan sampai dia dibiarkan menetap di dalam hati. Oke. Kalau dia menetap di dalam hati ya berbahaya. Bisa jadi iri hati, bisa jadi ya antisosial, kemudian bahkan jadi kufur atas nikmat Allah. Nah, oke. Nah, kenapa bisa kufur? Padahal kan dia sudah diberikan kesehatan. Kenapa tidak syukur yang itu saja? Sementara oksigen yang kita hirup saja itu kalau dibayar itu kan luar biasa mahalnya. Iya, betul. Tapi dia tidak berpikir ke situ, malah lebih memikirkan sesuatu yang dia tidak punya. Nah, kalau kita lebih berpikirkan sesuatu yang tidak punya, itulah yang muncul insecure dalam diri kita, menyebabkan hati menjadi menjadi sakit, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Oh ini yang berbahaya. Jadinya kurang bersyukur ya Ustadz ya? Kurang bersyukur. Wow, itu gimana sih Ustadz cara kita biar membatasi diri agar tidak merasa insecure terhadap apapun yang mungkin membuat kita merasa minder banget gitu Ustadz? Ya kalau kita merasa kurang, jangan selalu lihat ke atas sih. Oke. Kalau lihat ke atas ya pertama akan kita sakit pasti. Tapi cobalah lihat ke bawah. Misal ada temannya sudah jadi PNS, dia sementara masih pegawai biasa misalnya. Iya. Lihat ke bawah, masih banyak loh yang tidak bekerja. Nah, dari situ di awalnya insecure, akhirnya dia berubah. Oh iya ya, alhamdulillah ternyata masih banyak yang berjuang untuk bekerja. Sementara saya nih masih pegawai biasa, tapi setidaknya alhamdulillah sudah bekerja. Nah, jadi sebenarnya gitu. Kalau kita sudah mulai merasa insecure pada pencapaian seseorang, misalnya kita lihat ke bawah kita, sehingga disitulah kita mulai sadar, astagfirullah, tidak boleh saya melihat ke atas, harusnya melihat ke bawah, timbul rasa syukur di dalam diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak harus selalu memandang ke atas ya Ustadz ya. Betul. Jadi harus sesekali memandang ke bawah, karena banyak banget juga orang yang mungkin pengen banget ada di tahap kita sekarang gitu Ustadz ya. Iya. Oke. Apakah rasa takut gagal itu bisa menjadi penyebab utama insecure Ustadz? Bisa juga. Faktor diri itu kan maksudnya masuk dia faktor diri kita. Iya. Kalau kita tidak mencoba maka kita tidak tahu. Kalau orang-orang yang sudah berhasil pada tahap atas lah misalnya, dia itu seseorang telah mencoba sebelumnya. Oke. Itu yang kita idam-idamkan misalnya posisinya, sebenarnya sebelumnya dia juga telah melewati faktor mencoba. Dan mungkin dia sudah melewati faktor gagal baru mencapai posisi yang dia harapkan. Saya teringat dengan atlet basket Kobe Bryant. Itu terkenal sekali di Amerika Serikat. Ternyata dia baru bisa memasukkan bola di dalam ring basket itu membutuhkan 1.000 atau 2.000 kali percobaan. Wow. Artinya yang disorot sama media sekali shoot masuk. Orang tidak melihat di belakangnya bahwa butuh percobaan berkali-kali, gagal bangkit baru terlihat
hebat seperti sekarang. Oh, Nah, orang yang insecure umumnya melihatnya itu hasilnya bukan prosesnya. Iya. Kalau dia melihat hasilnya, ya maka tetap insecure. Tapi kalau dia melihat prosesnya, oh ternyata perjuangannya juga tidak indah. Iya. Karena kan di media sosial ini kan yang hanya ditampilkan keindahan ya. Mm-mm. Yang di balik layar, prosesnya, perjuangannya itu biasa tidak ditampilkan. Nah itu yang Oke. kemudian harus kita coba, harus terus mencoba. Karena orang yang berhasil, yang kita lihat berhasil, dia juga memulai dari percobaan. Oke, jadi mungkin dilihat dari prosesnya ya Ustadz ya, perjuangannya dalam menggapai mimpi yang mungkin kita pengen tapi belum kita capai gitu. Iya. Jadi memang prosesnya lumayan panjang juga ya teman Pera 2. Jangan melihat hasil tapi melihatlah perjuangannya gitu. Nah kalau untuk di dalam Islam sendiri nih Ustadz, bagaimana sih Islam memandang orang yang merasa dirinya selalu tertinggal dibanding teman-temannya Ustadz? Ada sebuah kisah. Ibrahim bin Adam ini seorang ulama ya. Dia berjalan di pasar. Dia kaget karena mendengarkan suara teriakan seseorang yang berada dari tengah pasar. Teriakan itu besar sekali terdengar sehingga membuat dia penasaran mencari sumber suara. Yang dia teriaki alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alhamdulillah. Maka Ibrahim bin Adam ini penasaran ini siapa nih golongan orang ini yang teriak-teriak terus di tengah pasar. Akhirnya dia cari, dapatlah dia. Betapa kagetnya Ibrahim bin Adam, ternyata orang yang berteriak alhamdulillah ala kulli hal, orang yang tidak punya tangan dan orang yang tidak punya kaki. Jadi hanya badan dan muka saja. Akhirnya Ibrahim bin Adam bertanya, wahai saudaraku, apa gerangan yang membuat engkau bersyukur? Padahal engkau tidak punya tangan dan engkau tidak punya kaki. Kenapa semangat begitu berteriak alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih atas nikmatmu yang besar ini ya Allah. Padahal engkau tidak punya tangan dan engkau tidak punya kaki. Apa kata orang ini? Dia mengatakan begini, alhamdulillah walaupun Allah takdirkan saya tidak punya tangan, Allah takdirkan saya tidak punya kaki, tapi setidaknya Allah takdirkan saya masih punya lisan yang bisa berzikir dan hati yang mampu bersyukur. Oke. Karena betapa banyak orang diberikan nikmat sempurna, nikmat sehat, nikmat badan, dia tidak lihat, malah ngeluh terus, kurang bersyukur. Sementara alhamdulillah saya hanya diberikan 2 nikmat saja, lisan yang masih bisa berzikir, hati yang masih mampu bersyukur, itu yang selalu saya syukuri. Makanya saya sebagai bentuk syukur, saya berteriak terus alhamdulillah, alhamdulillah. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam Islam sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri. Iya. Makanya jangan melihat nikmat yang diberikan Allah ke orang lain, tapi lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Seperti apa? Banyak macamnya. Seperti orang lain hartanya banyak, tapi coba lihat apakah dengan hartanya dia bisa gunakan mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak. Oke. Atau orang lain semakin sukses usahanya, tapi coba lihat apakah suksesnya harta tapi membuat dia semakin jauh tidak pernah ke masjid atau tidak. Sementara kita yang diberikan sehat, makan banyak, tidak ada sakit-sakitan, ada yang makan daging terus tapi tidak kena tekanan. Ini kan sudah nikmat yang luar biasa. Dari nikmat-nikmat itu yang diberikan kepada Allah sekecil apapun, maka kita membuat kita bersyukur, menghilangkan rasa insecure itu. Oke, berarti tanpa kita sadari hal-hal yang mungkin dirasa orang lain dan tidak dirasa kita itu adalah nikmat juga ya Ustadz ya? Iya betul. Oke, nah gimana sih Ustadz dalam Islam itu mengatur cara kita menyikapi kesenjangan ekonomi atau mungkin pencapaian supaya tidak jadi beban mental nih Ustadz? Nah, syukur di dalam Islam itu kalau kita diberikan sehat nih misalnya, cara bersyukurnya seperti apa? Yang pertama kita jaga itu sehat. Oke. Kita olahraga, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita jaga, tidak memakan sesuatu yang memberikan dampak mudarat, minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian setelah sehat, cara mensyukuri yang kedua beribadah. Yang sebelumnya tidak pernah sholat 5 waktu atau cuma sholat maghrib isya karena merasa bersyukur nikmatnya sehat, gara-gara sehat dia bisa bekerja, sehingga bisa dapat gaji, bisa kemudian memberikan seseorang, membahagiakan orang lain karena gara dia sehat, dia tambah nikmatnya, dia tambah syukurnya dengan dia beribadah. 2 rakaat sebelum bekerja sholat duha dia rajinkan. Kemudian apalagi Ramadan ini luar biasa, kita bisa mengaji saja, luar biasa pahalanya. Maka itu syukur yang berbentuk fisik.
Jadi ibadahnya kita gencarkan. Kemudian ada syukur dalam bentuk harta. Kalau ada yang diberikan harta berlebih, cara bersyukurnya ya kita sedekah. Nah, ini untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Jadi ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Nah, kalau zakat ini ada perhitungannya khusus. Kemudian kalau sedekah bebas, mau pergi mau kasih ke siapa saja boleh. Inilah cara bersyukur. Jadi orang semakin tinggi ditinggikan ekonominya, harusnya semakin banyak bersyukurnya dengan semakin banyak sedekahnya. Nah, itu cara mengendalikan kesenjangan-kesenjangan yang ada dengan cara bersyukur, bersedekah. Oke, berarti itu termasuk ujian hidup juga nggak sih Ustadz? Yang mana nih? Yang misalnya kita diberi harta yang berlebih gitu untuk bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin gitu Ustadz. Ya, jadi manusia ini kan ujiannya beda-beda ya. Ada yang hartanya banyak berarti dia ujiannya di harta. Ada yang tidak punya apa-apa berarti ujiannya kesabaran. Ada yang punya semuanya tapi ada kan macam-macam. Misalnya sudah punya semuanya, ibadahnya rajin, ternyata istrinya yang tidak mendengar. Ada juga istrinya mendengar, ternyata anaknya lagi yang tidak mendengar. Atau ada anaknya mendengar, ternyata tetangganya dapat tetangga yang judes, cerewet dan lain sebagainya. Dapat tetangga yang bagus, dapat lagi teman kantor yang suka julid dan lain sebagainya. Jadi kita nih hidup nih semua pasti ada ujiannya masing-masing. Pasti punya cobaannya masing-masing. Nah, tinggal kita bagaimana, aku masih mending ujianku sebegini. Dia Masya Allah ujiannya bertubi-tubi. Sehingga di situ kan munculnya perasaan bersyukur ya. Jadi semua orang punya ujiannya dengan porsi masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Ustadz banyak ujiannya Ustadz. Yang lainnya semuanya ada ujiannya. Tinggal kita bagaimana melihat ujian ini sebagai cara kita pendewasaan diri dan kemudian cara kita bersyukur. Ternyata di ujian saya ini ada jauh lebih banyak ujian yang lain. Jadi seperti itu. Jadi terutama bersyukur dulu ya Ustadz ya sebelum kita insecure gitu. Nah kalau kita mengejar validasi, apalagi buat teman-teman nih yang sering banget menggunakan media sosial, membuat konten atau apapun itu Ustadz, mengejar validasi manusia itu termasuk hal yang bisa merusak hati nggak sih Ustadz? Wih, betul. Ini kan ada, kan apalagi Gen Z ini kan haus validasi. Betul. Ada istilahnya itu FOMO, fear of missing out. Dikit-dikit ikut tren, dikit-dikit ikut tren. Itu kan tujuannya kan tidak lain dan tidak bukan pengen diakui kan, pengen validasi. Nah, kalau pengen diakui validasi, kalau di dalam bahasa Islamnya itu adalah riya. Bukan nama orang ini. Riya ini sesuatu yang senang kalau dilihat orang, tapi kalau tidak dilihat orang redup dia. Misal kalau sedekah tidak ada orang 2.000, tapi kalau ada orang naik 10.000. Kalau diumumkan di masjid naik lagi 100.000. Berarti ini ya pengen dilihat dan pengen diakui, dia ternyata orang dermawan, validasi. Tanda benar. Kemudian apalagi sholat juga begitu. Dikit-dikit update status, alhamdulillah tarawih full 20 rakaat. Itu kan pengen haus validasi. Jadi itu juga berbahaya. Tapi yang satu-satunya ibadah yang tidak bisa divalidasi sebenarnya adalah puasa. Kenapa? Kalau sholat terlihat ya, gara-gara terlihat maka gampang orang menilai. Ini Masya Allah sholatnya luar biasa. Karena kenapa? Karena tenang dan lain sebagainya, orang bisa melihat. Betul. Kalau sedekah juga bisa gitu, ketahuan. Sedekahnya Masya Allah banyaknya karena orang bisa melihat. Apalagi haji, satu kampung yang mengantar. Satu kampung yang mengantar, jadi orang bisa melihat, Masya Allah hajinya dan lain sebagainya. Tapi puasa, enggak. Maka di sini enggak ketahuan. Enggak ada yang tahu kita tadi siang masuk kamar makan nasi padang. Terbungkus misalnya dalam kamar, luar kamar kita lap itu bibir. Betul. Keluar pasang muka lemas. Waduh, beratnya puasa hari ini. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah dan dirimu yang tahu. Betul. Nah, tidak pernah kita mengatakan, Masya Allah puasanya ini orang ya. Kenapa? Kering betul bibirnya. Tidak pernah. Atau tidak, Masya Allah luar biasa puasanya orang itu. Kenapa? Rajin betul dia meludah. Tidak. Tapi kalau yang lain bisa terlihat sehingga gampang terkena penyakit ria. Tapi kalau puasa tidak terlihat sehingga tidak terkenal validasi. Maka sebenarnya kalau mau belajar tentang validasi, belajarlah dari puasa.
tidak haus akan Oke. validasi orang. Iya betul banget ya. Jadi nggak ketahuan ini udah apa sih ini udah puasa atau enggak gitu Iya, ya tidak ada Ustadz ya. ketahuan. Iya. Misalnya gini juga ya, berwudu kan masuknya 3 kali ya. Mm-mm. Yang keluar sisa 1 kali kan gak ada yang tahu. Walaupun kita berdekatan berwudu. Iya. Nah, kan itu. Memang puasa luar Betul. biasa. Wow, jadi memang luar biasa banget ya Tuan Pradua. Nah, gimana cara kita itu Ustadz bisa membedakan antara ambisi yang sehat atau ambisi yang lahir dari rasa minder itu sendiri Ustadz? Kalau ambisi sehat selama tidak bertentangan dalam ajaran-ajaran Islam, selama tidak ada hati yang harus kita sakiti, itu ambisi boleh-boleh saja. Sebenarnya ambisi itu memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih semangat. Oke. Misalnya saya harus menjadi top employee di dalam kantor misalnya. Ambisi saya tiap hari harus tepat waktu ke kantor, kemudian harus kerjakan tuntas dan lain sebagainya. Nah, ini ambisi yang dibenarkan. Ambisi yang tidak dibenarkan, saya harus menjadi pegawai yang teladan tapi fitnah sana sini. Saya fitnah ini biar dia tidak bisa menjadi saingan saya. Saya fitnah ini biar dia tidak menjadi batu saya untuk halangan saya untuk menjadi pekerja yang terbaik. Nah, ini ambisi yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, ini hati yang kena. Kalau hati berbahaya. Nah, itu yang kata Rasulullah, hati-hati dengan penyakit dengki, karena penyakit dengki itu bagaikan kayu yang dimakan api, hancur dia. Nah, seperti itulah perasaan iri dengki. Jadi ambisi pada dasarnya ya sah-sah saja. Ambisi diperbolehkan, apalagi ambisinya mengejar akhirat. Woi, Masya Allah. Misal umur 30 target harus bisa sudah buat tabungan haji. Nah, ini kan ambisi luar biasa. Umur 35 target harus bisa selesai S3. Nah, kemudian umur 40 naik haji, umur ke ini punya ini, itu ambisi-ambisi yang diperbolehkan. Apalagi ambisi-ambisi akhirat itu sangat-sangat diperbolehkan. Umur 50 harus bisa punya pesantren, harus bisa buat buat sekolah dan lain sebagainya, bermanfaat kepada masyarakat. Ini ambisi-ambisi yang diperbolehkan di dalam Islam. Oke. Nah, jadi seperti itu. Berarti tergantung tujuannya ya Ustadz ya? Ya, tergantung tujuannya. Oke. Tergantung endingnya seperti apa. Iya, betul banget. Nah, apakah terus membandingkan takdir hidup termasuk bentuk tidak ridho kepada ketetapan Allah, Ustadz? Apanya tadi? Kalau misalnya kita membandingkan takdir hidup kita nih, kok aku gini-gini aja ya gitu, sedangkan orang lain prosesnya tuh cepet dan gampang banget gitu. Apakah itu bentuk tidak ridho kepada ketetapan Allah, Ustadz? Iya, bisa jadi. Kalau kita mempertanyakan takdir, berarti kan kita mempertanyakan kenapa Allah berikan kepada kita. Iya, Kalau Allah mengatakan why not, apa yang bisa kita jawab? betul. Misalnya, Allah kenapa saya dijadikan miskin ya Allah? Terus Allah mengatakan kenapa tidak? Saya ini pencipta, saya berhak mengatur skenario hidup kita. Oke. Saya yang sutradaranya Allah, kita bukan sutradara, kita ini pelakon ini. Kita ini artisnya lah yang menjalankan skrip. Nah, jadi membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain itu salah satu bentuk tidak bersyukur ya. Sehingga itulah kemudian bahwasanya apa yang Allah tetapkan insya Allah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya jangan melihat perbandingan itu kepada pencapaian orang yang kita tidak punya, maka sakit kita rasakan. Iya. Maka di situ muncul yang tidak adil. Allah tidak adil dan lain sebagainya. Banyak. Tapi coba lihat nikmat yang Allah sudah titipkan dan sudah kita rasakan. Coba melihat dari sesuatu yang kecil. Apa contohnya? Misal masih hidup, masih sehat, sementara banyak yang pencapaiannya sudah berhasil, banyak uang, banyak harta, ternyata sakit-sakitan. Nah, itu pencapaian kecil. Apa kata Rasulullah? Malam yashkur qalil, lam yashkur katsir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang kecil, maka kalau nanti ada nikmat yang besar juga dia tidak mampu mensyukurinya. Maka mulai daripada yang kecil-kecil kita syukuri. Wow. Nah, salah satunya dengan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Yes, betul banget ya Ustadz. Itu salah satu bentuk bersyukur juga ya Ustadz ya. Betul. Nah, kalau perihal ibadah nih Ustadz, gimana sih agar ibadah itu tidak dijadikan ajang pembuktian diri kepada orang lain? Ibadah kuncinya itu ikhlas. Kalau ajang pembuktian diri berarti dia ingin membuktikan ibadahnya lebih bagus. Berarti itu tidak ikhlas. Oke. Sama halnya dengan orang yang sholat ke masjid ternyata niatnya pengen dilihat orang lain. Maka itu muncul perasaan riya, tidak ikhlas bukan karena Allah. Maka seperti itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Oke. Kalau orang yang pengen dilihat berarti masuk kategori riya. Sementara ibadah itu kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka ibadah tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ada sebuah cerita, ada seorang calon menantu
pergi ke masjid, ternyata ke masjidnya itu bukan karena Allah, tapi karena mau dikatakan menantu yang idaman. Jadi penampilan dia rubah-rubah, kemudian dia lihat calon mertuanya pakai surban, ternyata dia beli juga surban, pakai surban juga dia. Dia lihat mertuanya pakai jubah, beli juga jubah dan lain sebagainya. Dia lihat mertuanya pakai tasbih kanan, enggak mau dikalah kanan kiri pun dia pakai. Nah, ini kan hanya haus validasi. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya kalau tiba-tiba dia disuruh jadi imam. Yang berbahaya disuruh jadi imam karena dia kan tidak tahu, hanya sebatas ikut-ikutan pakaian saja. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahaya. Maka innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Oke, lagi-lagi butuh validasi ya Ustadz ya. Betul pengakuan. sekali. Oke. Jika seseorang merasa malu nih Ustadz karena masa lalunya yang mungkin kurang mengenakan, apakah itu bisa menghambat rasa syukur diri sendiri lagi Ustadz? Masa lalu ya hal yang berlalu. Artinya bisa dijadikan pelajaran untuk dia bisa memulai sesuatu yang lebih baru. Kalau masa lalu agak sedikit buruk, maka itu tadi mari kita lihat yang ke bawah. Di masalah saya ada lagi yang lebih sulit, ada lagi yang punya masalah yang lebih berat, ada lagi punya masalah lebih rumit. Saya ini tidak seberapa. Saya punya masalah tapi saya punya Allah sang pemberi solusi dari setiap masalah. Jadi dari situ kemudian kita bersyukur. Jadi kan bersyukur itu melihat sesuatu yang ke bawah, di bawah. Kalau ada suatu masalah kita lihat lagi, ternyata ada orang yang lebih punya masalah besar. Ini kita bersyukur. Baru kita melangkah ke depan, kemudian menciptakan histori bahwa insya Allah saya move on, saya maju menjadi pribadi yang lebih baik dengan mensyukuri hal-hal apa yang ada Allah titipkan kepada saya. Jadi kan seperti itu. Berarti ambil sisi positifnya ya Ustadz ya, ambil dari posisi positif masa lalu itu. Betul. Nah, apakah bersyukur itu lebih banyak soal hati atau tindakan nyata Ustadz? Dua-duanya. Kita mulai dari hati dulu. Mensyukuri kan ini hati ini meyakini bahwa ketetapan Allah itu memang yang terbaik buat saya. Itu hati yang berbicara. Sama halnya dengan bersyukur diberikan sehat, akhirnya itu kan hati juga yang berbicara. Setelah hati berbicara maka kita buktikan dengan tindakannya kita ibadahnya semakin kencang. Kemudian kalau bersyukurnya hartanya kemudian kita sedekahkan, disedekahkan hartanya, kemudian fisiknya dia gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal ibadah, semakin rajin sholatnya, semakin tahajudnya atau ibadah duhanya dia kencangkan. Maka itu bentuk bersyukur. Kita syukurnya dalam bentuk fisik, juga bersyukurnya dalam bentuk harta. Jadi dua-duanya harus balance ya Ustadz. Betul. Nah gimana cara melatih diri kita sendiri nih Ustadz ya untuk bisa menerima kekurangan tanpa kehilangan semangat untuk berkembang lebih baik gitu Ustadz? Melatih diri ya cukup menerima ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Yakinlah bahwa apa yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Kalau Allah naikkan rezeki kita, maka jangan juga naikkan gaya hidup kita. Tapi coba Allah syukuri apa yang ada, kemudian pahami situasi dan kondisi kapan saya harus bisa seperti ini dan bagaimana bisa menjadi lebih baik dibandingkan yang kemarin. Makanya ada ungkapan mengatakan kan, cukup kita menjadi lebih baik dari yang kemarin, bukan menjadi lebih baik dari yang lain. Betul banget. Jadi itu harus ditanamkan banget ya Ustadz ya. Betul. Nah kalau dalam praktik sehari-hari nih Ustadz ya, gimana sih cara kita menjaga hati itu tetap stabil ketika mendengar kabar keberhasilan orang lain? Ada banyak cara ya, tapi kalau saya perhatikan bisa kita redam dengan menjaga sholat kita. Jadi yang saya katakan bahwa melihat keberhasilan orang lain kemudian ada perasaan iri itu normal dan manusiawi. Kemudian melihat orang insecure itu normal dan manusiawi. Tapi perasaan itu kalau tidak kita kontrol dengan baik maka akan menjadi perasaan iri, hati, dengki, itu yang berbahaya. Contoh, tetangga beli motor dia yang berbunyi. Kemudian tetangga beli kipas dia yang berputar-putar. Masuk rumah sakit tekanannya naik. Sampai rumah sakit dicek, dengar lagi tetangganya daftar haji, bisa jadi berhenti detak jantungnya. Kenapa? Karena disiksa dengan perasaannya sendiri. Bagaimana salah satu solusinya? Sholat. Misal jam 11
dengar tetangganya beli mesin cuci, panas dia. Akhirnya jam 12 azan berkumandang, langsung dia ambil air wudhu. Itu kan kalau kita kena air wudhu terasa itu ada temperatur suhu yang turun. Makanya orang kalau lagi emosi berdiri disarankan duduk. Kemudian kalau lagi duduk, kalau bisa pergi ambil air wudhu. Makanya insya Allah kalau sudah ambil air wudhu, orang yang emosi itu pasti akan turun temperaturnya. Setelah berwudhu langsung menghadap kiblat mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini maknanya apa? Allah Maha Besar. Dari situ dia yakin, ya Allah hanya Engkau yang besar, mesin tetanggaku kecil di matamu ya Allah. Dari situ dia ya sudah dia melatih hatinya, kemudian mulai menciptakan rasa syukur semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya betul banget ya Ustadz. Berarti ya jangan ngambil sisi negatifnya ya Ustadz ya gitu. Oke. Nah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah nih Ustadz tanpa benar-benar sadar akan maknanya, tetap bernilai di sisi Allah enggak sih Ustadz? Bernilai. Jadi semua itu adalah kalimat-kalimat thayyibah namanya. Kalimat-kalimat yang baik. Siapa yang mengucapkan itu maka ada pahala yang Allah siapkan dan dicatat oleh malaikat. Jadi ibadah ini kan macam-macam ya. Ada ibadah yang berat, modalnya berat. Iya. Naik haji. Betul. Bangun masjid berat. Ada ibadah yang ringan, ibadah yang modalnya gratis tapi berat, puasa. Iya. Berat. Dan ada ibadah yang tidak butuh modal dan dia juga ringan, namanya mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya apa? Bertemu dengan teman, assalamualaikum warahmatullah, doa dapat pahala. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Kemudian melihat lagi sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Kemudian melihat apapun itu, memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Selesai melakukan sesuatu, alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu semua bernilai pahala karena termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Cuma enggak lengkap. Jadi urutannya bersyukur itu pertama i'tiraf. I'tiraf itu mengakui ini semua yang saya dapatkan itu bukan karena kehebatan saya, tapi semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan di dalam hati. Nah, setelah itu mengucapkan syukur alhamdulillah. Setelah syukur alhamdulillah barulah kita tambah dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk syukur fisik yang kita berikan. Yang keempat, kalau dia harta maka syukurnya ditambah menjadi bersedekah, berzakat dan berinfak di jalan Allah. Wow, Masya Allah ya teman Pradua. Mungkin kalau manusia itu tidak terlepas dari yang namanya insecure Ustadz. Nah mungkin insecure itu muncul karena kita belum menemukan tujuan hidup atau bagaimana nih Ustadz? Insecure itu muncul karena tidak bersyukur. Insecure itu muncul karena suka membanding-bandingkan. Insecure itu muncul karena suka melihat pencapaian orang lain yang belum dia dapatkan. Nah jadi begitu insecure. Tapi kalau misalnya kita tidak membandingkan, tidak melihat pencapaian orang lain, kemudian mensyukuri apa yang ada, maka insya Allah insecure tidak akan terlihat. Yang muncul adalah syukur, alhamdulillah. Bersyukur ya teman Pradua, apapun yang dikasih ya udah diterima aja gitu. Nah, gimana cara kita mengetahui nih Ustadz potensi diri yang Allah titipkan agar tidak terus merasa kurang? Melihat potensi diri agar kita tidak merasa minder atau mungkin merasa kurang percaya diri gitu Ustadz. Oke, yang pertama, jangan membandingkan sesuatu yang kita punya dengan orang. Kalau sudah membandingkan pasti, kapan aku punya kayak dia, pasti sudah merasa minder lah gitu. Intinya makanya kalau saya katakan tadi, salah satu cara untuk mengubah insecure jadi bersyukur, kurangi membandingkan di media sosial. Apalagi media sosial ini, Masya Allah. Jangan membandingkan. Yang kedua, coba tulis 3 nikmat setiap hari yang kita rasakan sesederhana mungkin. 1, alhamdulillah di umur segini tapi tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, alhamdulillah masih punya orang tua di mana orang lain tidak punya orang tua. Yang kayak gini-gini kan bisa menimbulkan rasa syukur, insecure-nya sudah tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, ya dekatkan diri sama Allah. Kalau ibarat pepatah mengatakan kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Dalam banget ya Ustadz ya. Nah, gimana cara kita mengevaluasi diri kita nih Ustadz ya, tanpa merubah menjadi self blaming gitu?
intinya kalau setiap manusia pasti bisa bersalah. Semua manusia pasti punya rasa salah. Iya. Tapi kalau menyalahkan diri kayak self blaming tadi itu suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Oke. Karena akan menghambat proses perkembangan dirinya menjadi arah yang lebih baik. Makanya kalau masa lalu itu, makanya kalau di mobil itu kaca depan lebih besar dibandingkan kaca spion. Apa Iya. maksudnya? Yang besar itu kaca depan karena kita harus melihat fokus ke depan saja. Masa lalu sekali-sekali kita tengok. Oke. Kalau kita tengok terus kaca samping, tabrakan kita di depan. Iya. Makanya itulah kenapa kaca melihat ke belakang itu kecil aja di samping mobil itu. Tapi kalau yang besar itu kaca depan. Nah, ada masalah yang lalu, ada takdir yang mungkin telah kita lakukan, ada kesalahan masa lalu. Ya alhamdulillah kalau masih kita menyadari, perbaiki, minta maaf sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allahu Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak ada yang ketika kita minta ampun kecuali Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dari situ perbaiki diri, kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia, hablum minallah, hablum minannas dijaga, maka insyaallah ya self blaming itu akan hilang dengan sendirinya. Wow, Masya Allah ya Ustadz. Nah, gimana sih kita menjaga rasa cukup ya Ustadz di tengah budaya yang selalu menuntut untuk selalu lebih gitu Ustadz? Oh iya betul. Tantangan zaman sekarang ya memang budaya konsumerisme, budaya hedon, memang jadi tantangan. Dan ini tantangan juga bagi semua orang, bukan hanya Gen Z tapi semua orang. Bagaimana caranya? Ya yang pertama tadi bahwa apa yang kita miliki itu punya hak orang lain. Dan rajin-rajin melihat situasi kondisi masyarakat yang lain. Misal kita mau berbudaya hedon, misalnya baju ini, tapi coba lihat saudara-saudara kita yang membutuhkan bagaimana. Bajunya mungkin yang dipakai tahun ini itu juga yang kita pakai 5 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita melihat seperti itu maka hilang tuh perasaan-perasaan yang yang hedon-hedon tadi, yang salah-salah tadi. Kemudian lihat juga orang yang puasa kan salah satunya melihat bersyukur. Kenapa? Karena kan kita tidak makan, tidak minum selama 1 hari. Sementara ada saudara-saudara kita yang sampai berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Nah itu kita merasakan, oh ya Allah ternyata berat. Ternyata luar biasa saudara-saudara yang kelaparan. Sementara kita baru menahan lapar berapa jam itu? 12 jam. Itu sudah setengah mati mengeluh update status, ya Allah lihat lihat kecoa dikiranya kurma, itu kan hal-hal yang buat Masya Allah karena tidak mampu untuk bertahan. Padahal sebenarnya itulah latihan kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa bersabar. Ternyata kita ini alhamdulillah ada di atas dibandingkan orang-orang yang harus berpuasa setiap harinya. Wow, Masya Allah banget ya. Terutama itu harus bersyukur ya Ustadz ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bersyukur, ada nggak sih Ustadz kebiasaan kecil yang kalau kita lakukan rutin itu akan pelan-pelan mengikis rasa insecure kita Ustadz? Kebiasaan-kebiasaan bersyukur banyak ya. Sebenarnya misalnya salah satunya rajin-rajin senyum juga tuh bentuk syukur. Dikit-dikit senyum, tapi jangan senyum terus. Hanya dikit-dikit senyum. Kalau senyum terus takut bahaya, nanti takut dibawa kita ke rumah sakit jiwa nanti. Tapi kalau dikit-dikit senyum, ada sesuatu kita senyum, nah itu kan sebagai bentuk syukur. Hal sederhana. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai dengan mendoakan orang lain. Itu Masya Allah luar biasa. Coba saya lagi membiasakan setiap hari ketika saya keluar rumah, misalnya pagi hari, semua yang saya lihat di jalan, saya akan doakan. Misalnya saya lihat mahasiswa buru-buru naik ke Borneo, saya akan doakan ya Allah semoga dilancarkan itu urusannya, semoga cepat selesai, jadi orang yang berhasil, jadi orang sukses. Lihat lagi orang yang sementara pungut sampah misalnya itu gerobak-gerobak, saya doakan ya Allah semoga diangkat rezekinya. Kalau memang rezekinya tidak anaknya bisa jadi anak yang sukses, ngangkat derajat orang tuanya. Nah itu kan bentuk memulai syukur itu dari hal-hal yang sederhana pun bisa. Nah, jadi kemudian yang kedua, sholat duha itu salah satu bentuk syukurnya badan kita. Jadi sendi-sendi ini sebenarnya butuh syukur. Salah satunya itu tadi kita melaksanakan sholat. Ketika sholat kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Nah itu hal-hal sederhana yang bisa kita mulai dari kapanpun. Dari senyum, mendoakan orang lain, dan melakukan ibadah.
Wow, luar biasa sekali ya. Balance ya Ustadz ya, dengan peduli dengan orang lain tapi jangan sampai abai dengan diri sendiri juga. Hablum minallah gitu. dan hablum minan nas. Yes, betul banget. Oke Ustadz, nggak kerasa banget udah hampir mau di jam 6 ya. Dan kita juga udah mau mendekati waktu berbuka. Terima kasih banget Ustadz Baik, untuk ilmunya sama-sama. hari ini. Karena memang lagi relate banget juga ya teman Pra 2. Apalagi media sosial lagi rame banget gencar-gencarnya untuk butuh validasi. Dan ya paling utama sih kita harus bersyukur ya Ustadz ya. Oke. sekali. Dan terima kasih juga buat teman Pra 2 yang udah nonton Tauladan hari ini. So, semoga puasnya juga lancar dan terima kasih juga Ustadz untuk waktunya. Sama-sama. Sudah untuk mau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat banget. So, Tauladan udah kelar teman Pra 2. Tapi jangan kemana-mana karena Kartini bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.